Pecco Bagnaia memulai hari Sabtu pagi seperti yang ia lakukan pada Jumat sore, menjadi pembalap tercepat di FP2 di Austria. Pembalap Ducati ini mengalahkan Pol Espargaro yang harus menjalani Q1 bersama sesama pembalap Ducati, Pedro Acosta dan Jack Miller. Perebutan posisi terdepan dimulai dengan Marc Marquez yang mengincar posisi Pecco Bagnaia untuk mencatatkan waktu tercepat. Pembalap Italia ini menjadi yang pertama mencatatkan waktu 1 menit 28,605, diikuti oleh pembalap Gresini dan KTM Jack Miller dan Brad Binder. Namun, catatan waktu terus membaik di awal Q2. Catatan waktu dimulai dengan Miguel Oliveira berada di posisi teratas di Q1. Kegembiraan pembalap asal Portugal ini tidak berlangsung lama dan ia segera disalip oleh rookie Pedro Acosta dan Fabio Quartararo. Tak lama kemudian, Jack Miller naik ke posisi kedua, membuat pembalap asal Prancis itu untuk sementara tidak mendapat tempat di Q2. Pada putaran kedua, Pol Espargaro yang memimpin. Para pembalap KTM bersaing ketat untuk memperebutkan tempat di sesi kualifikasi kedua, dengan Miller menyingkirkan Acosta dari posisi dua besar saat ia memimpin. Pembalap Australia ini berhasil mempertahankan posisi terdepan dan melaju ke Q2 bersama Espargaro. Bagnaia mengulangi posisi terdepan dengan catatan waktu 1 menit 28,142, mengalahkan catatan waktu yang ia raih pada hari Jumat. Jorge Martin berhasil naik ke posisi kedua, menggeser Marquez ke posisi ketiga. Sementara itu, Alex Espargaro berada di urutan kelima di trek yang menurut pengakuannya sendiri tidak terlalu ia kuasai. Dengan waktu yang stabil pada start kedua, Pol Espargaro merebut posisi dari saudaranya sesaat sebelum terjatuh. Baru 3 menit menjelang akhir, posisi terdepan berpindah tangan dengan Jorge Martin mencatatkan waktu 1 menit 27,748. Alex Espargaro memperbaiki catatan waktunya ke posisi ketiga, mengungguli Marc Marquez. Namun pembalap Gresini itu membalas dan melengkapi barisan terdepan. Stopwatch dimulai di Red Bull Ring Spielberg untuk sesi latihan kedua hari Jumat di Austria. Para pembalap MotoGP tampil habis-habisan di sesi ini, sesi yang menentukan siapa yang akan lolos dan siapa yang tidak ke Q2 pada hari Sabtu. Mereka tidak membuang-buang waktu untuk turun ke lintasan Austria. Jorge Martin mengalami masalah di awal keluar dari lintasan setelah menjadi yang tercepat pada Jumat pagi. Di sisi lain, Pecco Bagnaia yang memulai dengan baik sejak awal menempati posisi pertama di grid di depan Jack Miller. Beberapa lap kemudian calon rekan setimnya Marc Marquez mengambil alih posisi teratas darinya meskipun pembalap Italia itu menyelipnya lagi beberapa menit kemudian. Di pertengahan sesi, Marc Marquez harus keluar lintasan untuk menghindari kecelakaan dan kembali ke lintasan tak lama kemudian.
Pedro Acosta kembali terjatuh dengan kecepatan tinggi di tikungan 9, tikungan yang sama di mana ia terjatuh di pagi hari. Pembalap ini segera bangkit dan kembali ke pit lane untuk mencari motor kedua. Marc Marquez merebut posisi kedua tak lama kemudian dengan catatan waktu 1 menit 29,280 detik dari Bagnaia yang masih tak terkalahkan. Marc Marquez juga berhasil memperbaiki catatan waktu Bagnaia untuk mendekati Martin dari posisi kedua. Alex Espargaro juga tiba setelah sesi yang kurang memuaskan untuk menempati posisi ketiga di depan Franco Morbidelli dan Marco Bezzecchi. Sementara itu, Bagnaia memperbaiki catatan waktunya sendiri yang cukup baik untuk berada di posisi keempat. Marc Marquez memimpin dengan selisih hanya 1/1000 detik dari Jorge Martin saat 2 menit terakhir latihan di Austria berlangsung. Namun, ia bukan satu-satunya pembalap yang terjatuh dengan Morbidelli yang berada di belakang Martin. Pembalap Italia itu menyalip pembalap Spanyol itu di puncak catatan waktu, menggeser Marquez ke posisi ketiga. Bagnaia memecahkan rekor sirkuit dengan catatan waktu 1 menit 28,508 detik yang menempatkannya di posisi teratas dalam catatan waktu. Sementara itu, Pedro Acosta berada di posisi ke-10. Kecelakaan yang dialami Enea Bastianini di detik-detik terakhir balapan di sektor 1 mengondisikan putaran para pembalap terakhir di lintasan. Brad Binder mendorong rekan setimnya Pedro Acosta keluar dari Q2 setelah meraih waktu tercepat kelima. Jorge Martin jadi yang tercepat di sesi latihan bebas pertama FP1 MotoGP Austria 2024, Jumat 16 Agustus. Sedangkan Marc Marquez duduk di peringkat 18. Saat sesi FP1 tersisa 10 menit, Franco Morbidelli masih jadi yang terbaik dengan catatan waktu 1 menit 29.872 detik. Di bawah Morbidelli terdapat Pol Espargaro, Pecco Bagnaia, Jorge Martin, dan Brad Binder. Di saat FP1 MotoGP Austria tersisa 4 menit, Jorge Martin menggusur catatan waktu Morbidelli. Jorge Martin membukukan 1 menit 29.654. Saat Pedro Acosta berusaha bisa mencatat waktu terbaik, ia malah terjatuh saat melintas di tikungan 2. Tak lama kemudian, Pedro Acosta kembali terjatuh, kali ini di tikungan keempat. Kecelakaan kedua yang dialami Pedro Acosta lebih parah dibandingkan pertama. Motor Pedro Acosta hancur di beberapa bagian dan serpihan motornya tertinggal di lintasan. Hal itu yang membuat red flag dikibarkan. Tak lama berselang, balapan kembali dilanjutkan setelah trek dinyatakan bersih. Pembalap kembali berusaha mencatat waktu terbaik.
Marc Marquez sempat melesat ke posisi 8 di akhir sesi latihan bebas, namun catatan waktu miliknya tak dihitung dan ia harus puas duduk posisi 18. Sebelum red flag dikibarkan, catatan Marc Marquez bahkan tak masuk jajaran 20 besar. Jorge Martin saat ini jadi pemuncak klasemen MotoGP 2024 dengan nilai 241 poin. Jorge Martin hanya unggul 3 angka dari Pecco Bagnaia yang ada di posisi kedua. Enea Bastianini, Marc Marquez, dan Maverick Vinales menyusul di belakang sekaligus melengkapi formasi 5 besar. Pembalap Italia Pecco Bagnaia menjawab beberapa pertanyaan di depan mikrofon DAZN dan pengawasan ketat dari jurnalis Izaskun Ruiz pada hari pers Kamis sore ini menjelang aksi Grand Prix di sirkuit Red Bull Ring akhir pekan ini. Saatnya berbicara tentang perbedaan antara Ducati GP24 dan GP23. Inilah pendapat Bagnaia, semua hal yang akan saya katakan tidak akan didengar. Karena pada akhirnya semua orang memiliki ide mereka sendiri dan saya tidak peduli dengan apapun. Namun pada akhirnya saya mencoba keduanya dan tidak ada yang seperti GP22 karena pada akhirnya GP22 adalah yang paling seimbang di antara semuanya. Saya pikir agak aneh bahwa sampai Le Mans, GP23 selalu berjuang untuk kemenangan dan dari Le Mans hingga sekarang kami selalu menggunakan GP23. Dan ya, GP24 tidak mengalami evolusi atau peningkatan sejak tes, jadi motornya juga selalu sama. Dan motor GP23 telah mengalami 2 atau 3 kali evolusi sejak awal musim, tetapi pada akhirnya sangat mirip, tidak banyak berubah. Saya tahu betul bahwa tidak ada yang akan mendengarkan saya, tapi itulah kenyataannya. Pecco Bagnaia sendiri berkomentar kepada kamera situs web resmi MotoGP bahwa ini bisa menjadi hal yang baik atau bencana, menjelaskan kedua opsi tersebut dan menyimpulkan, ini bisa sangat bagus karena saya pikir kami berdua cerdas dan kami akan terus memiliki iklim yang tenang dan di trek untuk bertarung dan itu bisa menjadi bencana karena jika Anda menempatkan 2 ayam jantan di kandang yang sama, itu bisa menjadi bencana. Terlebih lagi, kami adalah 2 orang yang cerdas. Kami tahu betul bahwa yang terpenting adalah hasil. Saya ingin mengalahkannya, dia ingin mengalahkan saya dan yang lainnya. Dan itu tidak mungkin. Tetapi di luar lintasan kami harus bekerja sama pada akhirnya karena kami akan memiliki GP25 motor lebih sedikit tahun depan dan lebih sedikit data. Jadi penting untuk bekerja ke arah yang sama. Hasil dari MotoGP Grand Prix Inggris di Silverstone menimbulkan pertanyaan mengenai pilihan pembalap Ducati untuk musim 2025. Balapan dimenangkan oleh Enea Bastianini.
yang juga meraih kemenangan sprint pertamanya pada hari Sabtu. Saat pembalap Italia itu memburu dan mengalahkan Jorge Martin pada tahap akhir balapan 20 lap di hari Minggu. Kedua pembalap tersebut telah dilepas oleh Ducati untuk tahun 2025 dengan Martin pergi dari Bologna ke Noale untuk bergabung dengan Aprilia dan Bastianini ke tim Tech 3 KTM. Alasan kepergian keduanya adalah kedatangan Marc Marquez yang finish keempat di Silverstone. Tepat di belakang pembalap yang akan bergabung dengannya di garasi pabrikan tahun depan. Francesco Bagnaia ke tim pabrikan Ducati mulai musim depan. General Manager Ducati Corse, Gigi Dall'Igna, mengatakan kepada stasiun televisi Italia, Sky Sport, di Silverstone, bahwa ia memahami kritik yang dilontarkan kepadanya dan Ducati terkait keputusan yang telah mereka ambil. Setelah kemenangan Bastianini di Inggris dan memperluas keputusan untuk menggantikannya dengan Marquez mulai tahun 2025, Dall'Igna mengatakan, "Saya sangat senang untuknya Bastianini. Sayangnya kami harus memilih satu dari 3 pembalap. Namun mereka semua layak berada di tim resmi. Seperti yang selalu saya katakan, ini adalah keputusan yang sangat sulit untuk diambil dari sudut pandang profesional dan olahraga, tetapi juga dari sudut pandang manusia. Sudah jelas bahwa saya di sini untuk menerima kritik dan menerimanya sebagaimana mestinya." Tahun 2024 telah melihat Ducati mengambil langkah besar dalam hal performa. Ban belakang Michelin baru telah hadir untuk tahun ini yang telah membuat catatan waktu lap dan balapan berkurang secara signifikan. Tetapi juga tampaknya lebih sesuai dengan karakteristik Desmosedici GP24 dibandingkan dengan pendahulunya yang telah meraih gelar juara. GP23 yang tahun ini dikendarai oleh Marquez. Setelah Silverstone, pembalap bernomor 93 ini mengatakan kepada Sky Sport bahwa sepertinya kami semakin jauh dan semakin jauh balapan demi balapan. Saya tidak tahu apakah itu karena mereka melaju lebih cepat atau apakah mereka telah memperkenalkan beberapa fitur baru pada motor. Kepindahan ke tim pabrikan tahun depan tentu saja berarti Marquez akan menggunakan perangkat Ducati terbaru yang dalam beberapa tahun terakhir merupakan perangkat paling kompetitif di MotoGP. Namun Dall'Igna menegaskan bahwa mempertahankan level performa seperti itu bukanlah hal yang pasti bagi Ducati. Setiap tahun adalah buku yang benar-benar baru dan banyak hal akan bergantung pada bagaimana berbagai tim bekerja selama musim dingin, katanya kepada Sky Sport. Kami sudah punya ide yang sedang kami kembangkan, tapi Anda tidak pernah tahu apa yang bisa dilakukan oleh kompetisi. Yang penting adalah fokus pada hari ini, kemudian kami akan memikirkan tahun depan. Secara pribadi, saya senang dengan performa motor. Kami telah berada di level yang sangat baik untuk waktu yang lama dan kami berharap bisa terus seperti ini.